Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa' masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wa qala Rasulullah aidan, salasatun haqqun 'ala Allahi i'anatuhum al-mujahidu fi sabilillah wan nakihu yaridu ay yasta'iffa wal makatabu yaridu al-ada'. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun karim. Bapak dan ibu-ibu sidang jamaah wirid rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita saling bermuajahah, saling bertatap muka dalam suatu acara yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah wirid rahimakumullah, sesuai dengan lagu permintaan panitia. Jadi malam ini saya diminta untuk membahas satu topik tentang keluarga sakinah, peran suami dan istri dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di lagu permintaannya begitu bapak dan ibu yang berbahagia. Sehingga kita bacakan dari ayat Allah Subhanahu wa taala tentang pernikahan. Kita bacakan hadis Nabi SAW pun tentang pernikahan. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, di dalam Islam kaum muslimin ketika dia ingin melanjutkan keturunannya, maka dia harus lewat proses pernikahan. Jadi pernikahan itu tujuan utamanya adalah libaqa'in nau', untuk melanjutkan keturunan. Itu tujuan pernikahan. Jadi tujuan pernikahan itu bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mendapatkan kenikmatan semata, bukan. Tapi tujuan utama pernikahan itu adalah untuk melestarikan jenis manusia dengan cara yang benar. Sebab kalau hanya sekedar untuk melestarikan jenis manusia, maka tidak dengan pernikahan pun bisa dilakukan, ya. Mungkin dengan perkawinan, nah istilahnya agak beda ini, ya. Kalau dulu orang menyebut kawin, menyebut nikah sama maknanya. Tapi ketika hari ini orang menyebut kawin, menyebut nikah, berbeda maknanya. Nah, itu masalahnya gini tuh, ya. Betapa banyak hari ini orang begitu banyak sudah kawin, tapi belum nikah. Nah, akhirnya pernikahannya ekspres. Nah, kata ekspres, sangat cepat. Orang payah membuatnya 9 bulan atau 7 bulan paling capek, ini 2 bulan selesai dia. Nah, itu ekspres. Nah, banyak terjadi itu.
Sudah dilakukan nikah di Papua 2 bulan lagi anaknya. Wah, itu luar biasa, acara ekspres. Jadi kalau lah kawin orang dahulu, kalau di negeri Jawa tatanan adat dan budaya di landonya. Kalau lah kawinnya dulu, tatanan adat di budaya di landonya. Tapi kalau lun kawin, jonyo ke menikah banyak curangnya. Ayo nak, datang dulu, tapi bandua dulu, pinang dulu, banyak acara begana begini begitu. Datanglah ke mama, datanglah ke iko dan segala macam itu. Tapi kalau lah kawinnya, seluruh proses itu dihilangkan. Nah, kawin sampai pengen untuk puas, alas selesai itu. Kan gitu nah. Kadang-kadang aku untuk yang halal dipersulit, untuk yang haram dipacapi. Ataupun isi hari ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, masalah pernikahan, Allah SWT berfirman kepada kita di dalam surah An-Nisa, kita bacakan di awal tadi. Kata Allah SWT, fankihu, nikahilah oleh kalian. Nah, perintahnya itu, fankihu, nikahi oleh kalian. Siapa yang harus dinikahi? Ma tobalakum minan nisa, siapapun di antara wanita-wanita yang kalian inginkan. Amang ketujuh kalian. Nah, nikahi itu. Jadi tidak laki-laki disuruh hanya lah, ya, menikahi perempuan. Nah, jadi bagi laki yang disuruh laki-laki, fankihu, nikahilah oleh kalian laki-laki. Siapa yang akan dinikahi? Ma tobalakum minan nisa, ya, siapapun di antara perempuan-perempuan yang kalian inginkan. Yang kita disuruhnya mencari perempuan. Nah, ini kan bertukar deh, ya kan? Ini menikah dengan laki-laki, sama-sama laki-laki. Ya kan tujuh ini nah. Kan masalah. Perintah Allah itu mencari perempuan, ya. Bukan hanya laki-laki, kadang-kadang hanya kawin jo produksi sama produksi atau jo. Kadang-kadang hanya kawin jo tonggak istri atau jo. Kalau mau pernah baca celik di YouTube, ada orang di Jerman begitu sayangnya di tembok Berlin. Tahu tembok Berlin? Pembatas antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Ketika tembok itu diruntuhkan, dia minta dinikahkan di tembok. Telesasi manusia, ya, dinikahkan di tembok. Ada orang sayang ke kudonya, minta dinikahkan di kudonya. Ada orang sayang juan-jiangnya, minta dinikahkan juan-jiang. Samunya juan-jiang. Nah, itu jadinya. Ya kan? Itu kondisi pada Allah SWT memerintahkan ma tobalakum minan nisa. Yang diperintahkan laki-laki, ya, untuk menikahi perempuan. Berapa banyak disuruh? Disebut disiko masna wasulasa waruba. Nah, jadi ada perintahnya nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau seandainya kalian ragu, khawatir, takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup cie saja. Apakah ayatku memerintahkan gitu babini 2, babini 3, atau babini 4? Tidak. Jadi ayatku sebagian orang mengatakan awak disuruh babini 2, 3, 4. Kan itu? Nah, itu disuruhannya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan disuruhannya babinilah barang yang ke-7. Tidak lebih dari 2, 3 atau 4. Itu perintah. Jadi bukan menyuruh babini 2, menyuruh babini 3, atau menyuruh babini 4. Bila ayatku turun Bapak dan Ibu yang berbahagia, ayatku turun di Madinah. Ketika itu para sahabat bininya banyak. Adunan 5, adunan 6, adunan 10 buah, adunan 20 buah bininya. Ketika itu, maka turunlah ayatku, ya, turun ayatku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kababini 2 kalian kecil Allah kepada kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi ketika itu, babinilah 2, 3 atau 4. Artinya apa Bapak dan Ibu yang berbahagia? Kok banyak bini kalian? Pilih kondak 2, kondak 3, kondak 4.
Maka kalau ada yang bininya 10, ada pilihannya lah. Mana yang dijadikan bininya. Tapi Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau khawatir enggak bisa berlaku adil di antara bini-bini ini ada apa? Cie saja. Jadi kok 10 bini, carain 9 tinggal cie. Itu makna ayatku di awalnya pada itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya para sahabat Nabi diperintahkan dari Rasulullah menceraikan istrinya. Ada yang 10 bininya, jadi sampai pilih di antara mereka apa sampai orang. 2, 3 atau 4. Nah, itu ayatnya model itu. Tapi kalau gini orang salah memang nih. Orang gini mengecek, oh ayatku menyuruh awak bini 2, 3 atau 4. Ai boleh dua-duanya. Nah, ya kan? Boleh dua-duanya. Padahal babini 2, 3 atau 4 itu urusan awak. Kok kau bini, kok kau indah-indah. Karena itu urusan yang mubah, bukan urusan yang sunnah. Nah, kok hari ini orang mengecen sunnah. Sunnah itu poligami, kan itu? Karena ayatku bercerita bukan menyuruh menikah, tapi menyuruh mempertahankan pernikahannya. Hanya 2, 3 atau 4. Kok babini nyolimo carayan cie, tinggal nyampe. Kalau seandainya tidak mampu berlaku adil, pilih cie di antara banyak. Mana yang ketujuh di awak, mana yang kesanang warasonyo, mana yang ketanang wak tinggal adinyo. Itu perintahnya mulai itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tapi sebagian orang ini kan sibuk komunitas poligami. Nah, sibuk membahas poligami. Bilu dengan bini cilai, bilu dengan bini cilai. Tapi itu pesertanya bapak-bapak. Ya Pak? Ini masuk grup WA aja dah. Ada masuk grup WA aja dah. Hah? Oh ini masuk dah. Mungkin ada di antara yang masuk grupnya. Di setiap hari beritanya bakal poligami. Ibu di rumah akui. Nah itu masalahnya. Kalau di luar ceritanya poligami. Ibu di rumah ini yang takut dia wangi ini. Nah itu masalahnya kan. Dibagaknya di luar. Kalau kawanmu ada tuh, ya, yang punya Facebook. Acok dia beritanya poligami. Kecil kawannya cerita Ustaz, lakuin lain. Nah, itu kecil kan. Tidak pernah melakukan. Padahal status Facebooknya mau itu sampai tahun 5 tahun yang lalu. Sampai gini cerita siapa? Kalau ditanya pitinya, sangat banyak pitinya. Kalau ditanya rumahnya, sangat banyak rumahnya. Sampai setiap kota Gadang siapa tuh rumahnya? Oh yang salah tuh lah kayunya. Pai ke Balikpapan ada 3 rumah di sini. Ada rukunnya sampai ke 5 di sini. Pai ke Jogja ada sampai ke 5 ruko. Pai ke Surabaya ada segitu. Pai ke Makassar ada. Itu banyak tidak. Ya. Tapi cerita sih kalau pelaksanaan ibu di rumah. Nah, itu kan. Jadi sama papa sebagian itu ada yang berkeinginan ke ibu. Kalau saya coba tanya nanti di rumah. Tapi ketika di hadapan ibu, indah. Indah. Tapi ketika cerita sama iyo kecilnya. Nah. Tanya ke bapak anak saya, bukan? Ya. Nah, jadi itu pemahaman pertama yang ingin saya sampaikan kepada gitu, ya. Jadi ayatku bukan menyuruh kita berpoligami, tapi membatasi poligami. Nah. So sebagian orang ada yang gini bininya sampai 5 ada yang di Madura itu pada orang bininya kali mobile ini kan tebat. Iya bapak dan ibu. Nyobain rumah gadang mau di hotel, ya di Madura. Di situ bini tinggal ke sadonya, di situ anaknya tinggal ke sadonya. Nah, yang selesai. Patangko di Kalimantan ada 22 bininya. Mulai dari muda, bahkan ada bininya itu S2 di Jerman. Nah, yang selesai. S2 di Jerman bininya itu. Dan laki-laki itu orang kampung ya. Di Kalimantan, ya. Jadi anak itu ibu yang nema kok, nah tanya nema kok, gitu. Begitu nema kok, nema kok, nah itu. Karena mungkin mau bini rupo kan. Tapi kalau kawan gua ada di Sangka, di Sapulyokoto dulu dia punya bini berampe, tidak banyak memang berampe. Anaknya kalau tidak salah hampir 50 orang. Wah, bayang salah. Berapa banyak kembang keturunan awak? Dari seorang laki-laki punya anak hampir 50 orang.
Jadi ketika pemilihan oleh negara langsung kepilihannya. Ya. Ada lebih ni nanti di mau balik nak. Dan aku ada yang mau balik, ada yang 10 ah. Jadi itu orang nak. 2, 3. Ya, itu bapak dan ibu yang berbahagia. Kenapa punya tahu? Basuh punya istriku untuk punya keturunan gitu. Kalau kadang-kadang ini tidak sudah bini, sudah nikah, pasang KB, mahal bini itu. Baru nikah, langsung pasang KB, ngawak bini. Ya kan? Baru pasang KB, kami belum siap punya anak lagi. Mahal bini belum siap punya anak. Sebab bini itu untuk punya anak. Gitu. Sambil kita memelihara kehormatan kita. Makanya kalau para pemuda disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh oleh Nabi SAW, hadis yang kita bacakan di awal tadi, ya maksarus syabab, wahai para pemuda, ya, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup al-ba'ah, ba'ah itu punya kemampuan untuk punya istri, nah, itu maksudnya, ya, seorang laki-laki lah punya kemampuannya, lah punya kehidupannya, lah punya kekuatannya untuk beristri, ya, maka perintahnya falyatazawwaj, maka nikahkan. Jadi kalau ada anak-anak pada cewek kerja nikahkan, itu maksudnya itu. Jadi bukan al-ba'ah di situ tuh lah kerajanya, lah barabi tinyo dah itu lah, ya, lah bisa bajak sawahnya, nah itu maksudnya. Maka kini orang dulu bajak pada Jawi, pada kapau. Enggak, kami pandai baca. Ya. Dulu pada kapau ya kacau jadinya. Nah, ketika yang murid itu nampak punya anak awak, falyatazawwaj, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian itu lebih selamat bagi mereka. Mana perempuan masuk parak, apalagi masuk parak pisang. Kalau kata pisang ni begitu. Nah, laki barang tu, ini masalah. Ya. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, ya, perintahnya murid itu apa galak? Kamu jadi galak lah itu. Jadi bapak dan ibu yang perintahnya murid itu. Tapi kadang-kadang yang terjadi, apa yang terjadi di antara kita? Nampak anak bujang wa umurnya 15 tahun. Kalau sama-sama Nabi umur 15 tahun itu apa bini? Kalau di awak ini memang ada undang-undangnya umur apa? 6 balik, 7 balik polisi. Apa balik ini? Diperpanjang boleh. Ya. 8 balik. Ya. Akhirnya sebelum sampai ilmu pembalik dah dibaca kawan. Nah, ini masalahnya. Ya. Jangan sampai modern terjadi di Jawa Tengah itu. Ada ibu-ibunya penjara serang di rumah, penjara poligami. Ya siapa namanya terus ya? Sepuji tidak salah. Jadi dia memperistri seorang anak berumur 12 tahun. Nah, padahal yang melakukan halal, bukan berdosa yang melakukan. Hebohlah Komisi Perlindungan Anak. Nyoketik baru siapa nyoketi. So ketika perempuan sudah haid ni katakan, kalau ni haid berarti ni siap punya anak. Itu. Rasulullah saja menikahi Siti Aisyah itu umur 6 tahun. Bukan umur 9 tahun. Umur 6 tahun dinikahi dengan Nabi. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi Rasulullah sarumah dengan beliau 3 tahun sesudah itu. Setelah Rasulullah tiba di Madinah. Begitu wafat Siti Khadijah, Rasulullah punya istri, ada seorang yang tua. Kemudian setelah itu dia memperistri Siti Aisyah. Jadi Aisyah aku bini yang ketiga dengan Nabi SAW. Tapi serumah dengan Nabi, Aisyah aku bini yang kedua. Tapi serumah dengan Nabi yang ketiga. Itu model. Jadi sudah nikah, tidak serumah. Lah hijrah ke Madinah, dan dianggap kadang, ya, aku baru serumah Yerusalem. Kalau Jawa Tengah itu umurnya 20 tahun kadang. Akhirnya sibuk orang kian kemari, akhirnya masuk penjara lah kawan. Baru yang menyokarjukan yang halal.
Nah, lalu bapak dan ibu yang berbahagia, perlu kita ingat, tidak usah ragu gitu, ya, tidak usah ragu gitu dengan kemampuan harta, ya, tidak usah ragu dengan kemampuan biaya. So nikah tuh kurangkan yang istri dan yang tadi. Nah, jadi bapak dan ibu yang berbahagia, hari ini kita melihat kemampuan anak tuh kok nyala punya kepribadian. Kita punya kepribadian. Pribadi. Ortunya pribadi, rumahnya pribadi. Hah? Kalau gini numpang di rumah orang tuanya, malu mungkin. Nah, kan gitu kan? Itu kejadian hari ini. Sehingga ketika minta kawin, aku cendainya. Sehingga langsung tuh bertangkian dan gak binian. Tapi aku pernah punya kawan, kita tuh sangka, sama kadang dia bapak dan ibu yang berbahagia. Nyokarajo di Duri kalau tidak salah, Batu Kang. Kalau di Batu Kang. Kemudian pulang yang membawa piti. Barame yang membawa piti. Dari berhasil seperti Batu Kang. Datang ke kakaknya. Ini ada yang tak kawin. Hah? Dan tak kawin. Dan dia bawa piti. Ada piti dia nak. Kalau tidak salah dia bawa baliamnya yang membawa piti. Kalau tidak salah macam itu. Ya. Yang semua kadang-kadang masuk sekolah. Ya, tiba di rumah dia cek kakaknya, emang daripada bini yang cek sawah ya kui. Nah, dia cek kakak. Daripada bini yang ajak sawah ya kui, sawah ada tak ada itu. Anda jadi sudah itu. Gilo kawan. Gilo. Ya. Ada orang balik di keliling kampung atau gilonya bantu. Balik orang gilo. Wah. Jadi masalah tuh. Bapak dan ibu yang berbahagia, perlu dakwah harto daripada menjaga iffah. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan kalau kemampuan kita kurang dari segi harta, maka Rasul mengatakan mereka membacakan hadis di awal tadi. Salah satu hakun, ya, ada 3 golongan yang memiliki hak Allahi i'anatihim dari Allah untuk ditolong oleh Allah. Ada 3 golongan orang yang berhak mendapat pertolongan Allah. Siapa mereka? Al-mujahidu fi sabilillah. Mujahid di jalan Allah. Jadi para mujahid-mujahid yang sedang berperang menghadapi orang-orang kafir ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan nakihu, seorang yang mau kawin. Ya. Yuridu ay yasta'iffa. Dia berkeinginan untuk menjaga kemuliaannya. Jadi ketika anak muda mulai gini gua daripada cewek-cewek kerajanya hilang kemuliaannya, maka nikahkan demi menjaga kemuliaannya. Jangan seorang bajak ke sawah dan tak ke sawah, nanti jadi masalah. Ya, sawah tak sawah bajak, belum sawah ada mau bani sawah tu deh, lawa bajak masalah jadinya, hilang kemuliaan apa. Walaupun kini kadang-kadang orang tak malu, tak ada malu bilang begitu, ibu, hah, ya pak. Malu orang kini, malunya ketek, kemaluannya datang. Itu yang terjadi. Ya bapak dan ibu yang berbahagia, tidak punya malu. Yang tekor tu, sebulan yang lalu kejadian, mungkin manggal koran, baca di WA, dia ada manggal. Hah? Yang tekor tu, cik sematan mana gua, mendaki akar kesadaran tipu di kaki gunung Masinggala. Ya. Ada seorang anak, seorang perempuan melahirkan. Ketika melahirkannya mengaku tidak melahirkan, terjadi pendarahan, dibawa ke rumah sakit. Ya, ibu di rumah sakit, kecil dokter kalau kosong nggak ada sih, kalau melahirkan kok mana? Itu kaji orang satunya, hidupnya melahirkan surang. Dia lu kalau anak tu surang tak pacaran, sudah melahirkan tu. Kecampan anak tu baritnya 3,2 kilo. Tengah tangkap. Nah kini ditahan porsi. Siapa yang itu? Dusana sasuku. Amatnya pakat berarti. Ayo sama Bapak dan Ibu yang berbagi. Kondisi hari ini. Kalau dinikahkan secara musak, secara adik bermasalah. Nyusa, sasuku amaknya bakal belum jago lah itu.
Ai kata istiqim segala. Ya. Lalu amur tongka tambah dari kata untuk kadang lurui tibur puncak. Masih tahu deh. Nah, malah kan dia. Yang heran betul ini. Kamu sekali si pengajian di sini. Kata kaki boleh pulang si pengajian. Ustaz, pola karena ya Ustaz. Apa kan nih? Lalu banyak perjawi Ustaz. Padahal mengaji tentang itu. Mengaji tentang musibah. Mengaji tentang bencana. Masih ada kejadian. Ternyata dusut dulu kejadiannya di bueknya bulan paso. Mana bikin dulu? Katanya batang. Dulu kejadian, lihat kan anak mulai. Dulu kejadiannya bulan paso. Kok paso? Nya kena menjadi barang. Dulu pajak pada ya. Lalu sawah ada pajak. Nah, ini masalah. Oleh karena itu bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau ada anak awak ingin kawin aja. Masalah ratu dan pikir. Kenapa? Karena Nabi menjamin Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang menikah demi menjaga kemuliaannya, menjaga farji, menjaga kemaluan. Kalau menjaga kemaluan itu payah, ya. Sehingga orang lupa malu demi menjaga kemaluan. Nah, orang bayi bapak dan ibu yang berbahagia. Nah, kalaulah terjadi pernikahan bapak dan ibu yang berbahagia, tentu itu punya tanggung jawab. Nah, dia menikah tak sekedar menikah saja. Sudah nikah tuh, ya lah selesai kasus kau kami. Aneh banyak ini kan itu. Ini menikah ilmu muda tuh, ilmu ni cik tu saja. Nah, itu masalahnya. Sekolah cik tu nak dari mana pandai saja. Ya kan? Soal yang saya luar nak belajar dia pandai apa lah. Ya, so itu tu naruriyah. Ya, tak perlu dipelajari yang itu. Tapi yang di guru-guru sekolah itu yang dipelajari. Itu yang diajarkannya. Masuk SMP belajar alat reproduksi. Itu kita jadi perlu sekolah belajar biologi itu nanti. Waktu guru biologi, sekolah pokoknya tak ada pelajari alat reproduksi. Itu tidak dipelajari mana pandai seorang saja. Ya, maka yang harus diajarkan. Kok jadi laki yang ba'awa? Kok jadi bini yang ba'awa? Kok jadi bini? Kalau kau jadi bini. Nah, itu. Kalau bang ketemunya lagi bete, kalau kacau ini. Ya. Jadi seorang laki-laki punya tanggung jawab, seorang perempuan pun punya tanggung jawab. Nah, jadi kalau terjadi pernikahan, ya, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya, makanya harus ada beberapa fungsi yang akan dilalui. Seperti kunyalah berkeluarga, ada namanya fungsi keluarga. Apa fungsinya? Yang pertama fungsi reproduksi namanya. Fungsi reproduksi. Itu arti reproduksi. Beranak, ya, membuat anak itu namanya reproduksi. Nah, bukan produksi nasi, bukan. Bukan produksi pisang, bukan. Nah, reproduksi. Dia reproduksi itu artinya membuat anak. Itu fungsi keluarga. Walaupun gini pandai dia orang membuat anak tanpa berkeluarga. Tanya siapa kok? Tidak ada. Mungkin sambung Nabi Isa mungkin. Nah, tidak ada paknya lah. Kau nak Tuhan rumah, nah jadi masalah. Akhirnya dalam perjalanan ada yang ngaku ambo paknya. Dinikahkan 2 bulan, lagi anak. So pergaulan kini luar biasa. Luar biasa. Jadi kamu bisa mau merasakan, ya? Tidak kurang mungkin. Ya, karena tapi punya buah banyak. Nah, tapi punya duit banyak, menjolong kalang bahar banyak tapi punya buah. Ya. Atau rumah-rumah aku banyak yang kosong. Amaknya sibuk pai, apaknya sibuk pai, ada rumah terjadi macam-macam. Nah, itu kejadian yang di hampir potong tadi ucap itu. Amaknya entah kama, apaknya entah kama. Sampai apa juga amaknya tidak tahu. Lalai saja tidak tahu. Nah. Atau memang tidak tahu, tak pernah tahu. Wallahu a'lam. Allah tidak tahu. Ya. Jadi fungsi reproduksi. Kemudian fungsi ekonomi yang kedua, keluarga itu ada ekonomi. Siapa yang tanggung jawab beri nafkah? Siapa yang tanggung jawab mengelola harta suami? Nah, begitu. Siapa yang bertanggung jawab di dalam rumah? Siapa yang bertanggung jawab di luar rumah? Ada aturannya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan qada Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam ala Fatimah fil bait wa ala Ali fi kharijil bait. Itu bunyi kecil tadi. Nabi SAW telah menetapkan untuk Fatimah anak Rasulullah karajono fil bait di dalam rumah. Wa ala Ali dan kepada Ali. Siapa Ali itu? Suami Fatimah fi kharijil bait, karajono di luar rumah. Jadi kalau laki-laki itu diperintahkan oleh Allah karajono di luar rumah. Ibu-ibu karajono di dalam rumah. Kini ada terbalik ya? Ada terbalik. Ada enggak bapak menyusui anaknya? Hah? Mama kerajo apa-apa minum-minum, akan dulu itu. Mama kerajo apa-apa melanjang, ada itu. Pas pulang, kunjung itu bagi makan lekwa. Ada itu. Buat ya kita berarti kita enggak belajar. Baca itu dulu nikah. Kadang-kadang apa-apa ini kan ingin sandang saya kadang-kadang. Atau mamaku yang ingin bekerja balik kan begitu. Kami sandang di luar rumah Ustaz. Nah, bisa jadi itu yang begitu. Batu banyak yang nampak di kami di luar Ustaz. Ada enggak begitu? Ada enggak ibu begitu? Enggak. Saya ibu-ibu gini, bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau kecil Nabi SAW mereka. Atau hadis Nabi dari membaca dalam kitab kok, ya. Kutip Nabi SAW dalam kitab kok. Inilah atazayyanu li imraati. Sesungguhnya aku suka berhias untuk istri. Itu kata Nabi SAW. Ya. Kama tatazayyanu li, sebagaimana dia berhias untukku. Jadi kalau Nabi itu suka berhias untuk istrinya. Sebagaimana aku senang, kama tatazayyun li, sebagaimana dia berhias untukku. Wa uhibbu an astanzifa kullu haqqi. Aku sangat senang dia bisa memenuhi setiap hakku, kata Nabi. Allazi li 'alaiha, yang mana aku juga memberikan haknya. Fatastaujiba haqqiha, yang menjadi kewajibanku menjadi haknya si perempuan. Jadi kalau dalam kehidupan rumah tangga aku ada hak, ada kewajiban. Kadang-kadang apa-apa aku kan itu. Pulangnya ingin bininya berhasil, ya nak? Ingin bininya harum. Ibu-ibu betul juga. Ketika nampak lakinya, kan ingin juga lakinya berhasil, ya nak? Coga. Coga, apa udah deh? Coga udah ada nih. Hah? Iya nak? Lain ini dibuat dari coga. Jangan ketika muda saya cuma cirinya coga. Ketika muda kan cirinya coga itu. Lalu, padian saya. Apa-apa kan itu. Ketika muda siswa dicari bini naranca. Lagi di bini padian. Iya udah itu ibu. Dia jurus gitu, dia paman. Lari, ada lah bu. Kalau dia ibu kan, bau badi orang kayak itu badi ya kan, badi badi ya. Hilangkan yang keripik steak, wah ada nggak? Ada. Hah? Nggak tahu itu nak. Tapi ketika gadis jadi, deh rancak lagi mulai sebelum tapi, ya. Maka perlu ibu tahu apa-apa aku perayu. Kalau kamu nak pandai merayu, kamu terus terang nak pandai merayu. Saya dulu ketika bini dia bertanya dia suka kata juga bu sabo, nggak mau jadi bini dia enggak? Oh enggak mas, enggak malah, enggak. Dia cari lagi. Kamu menanya orang mulai itu sampai udang dulu pak. Aduh kata juga boleh lagi, betul ih. Nah, ini kenal gue Jawa, kenal Jawa, mau itu siapa udah kami. Nah, kali Jawa itu kan gua pakai emas, enak. Nah, ada apa mas? Ini pak, mas ini kan sudah mau tamat kuliah nih, sudah mau punya istri, mau nggak jadi istri mas? Oh enggak bisa mas, enggak sudah, enggak cari dia lagi pak, tak bayar.
bini lain banyak pandai merayu cantiknya lah. Ya bakso lah, ini bakso. Awak pansik bakso amu depan dia. Enggak tahu. Awak ingin kayu mau bini, karena Nabi mengecek model itu. Kalau ingin menjaga kemuliaan awak dikayukan wajah Allah. Awak pansik gitu. Bahkan beli orang bakso enggak tahu. Aku tanya, ya. Aku tanya ketika itu orang Bangka Belitung, dia mau ini enggak mas, batuk. Ambo baru sana kembali mau mas. Produksi satu ambo nomor 3 kakak ambo belum kawin deh. Tadi ambo nomor ayo itu sudah. Cukup, terima kasih. Sekedar situ saja dah. Dah lagi pada itu dah. Cari dan lain. Sebelum lain tanya ini, kamu jadi begini tidak? Tidak, ya sudah. Cari dan lain. Tak payah dong pada itu. Karena orang Melayu tidak pandai. Akhirnya ketika orang tidak pandai Melayu, baca oleh. Sudah kawan deh. Ada jawab ini, memang tolong sih ah. Amdan tolong kawan deh. Koras ke baru orang tanya menolak, saya waktu aja, tak bubu ada kota bansi, itu kota apa ya deh, nah gitu. Ya, akhirnya tolong dekat. Akhirnya teriak, kamu jadi ini bapak dan ibu bubu kriteria dulu. Pertama harus pintar, otaknya harus sempit. Yang kedua harus putih. Bang kau pintar, awak udah bodoh tanggung. Bang kau putih, awak hitam buat. Tukar keturunan. Itu tukar keturunan. Kalau awak dapat bini bodoh, awak bodoh, orang tua awak. Hah? Awak buat cari bini yang buat orang tua awak, ibu awak dan awak. Dia dah apa dan ibu yang berbagi. Hah? Bacarilah dan rancak dengan pintar. Aku sobo barang tu. Nah, kan gitu. Itu jadi orang rumah begini. Aku sekolah dulu orang kamu juara umum di SMA 2 tinggi. Kau rancang nomor 1 di sekolah tu. Malu macam ini lah. Tapi laki ibu dua, santiang mana tidak. Tapi alhamdulillah punya anak 5. Kalau bini rancang punya anak banyak. Kalau bini aku dulu tu mungkin sedikit punya anak. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, kita tahu ini dulu ya. Jadi aku punya anak 5, bapak dan ibu, buat kurang anak aku di Mesir. Di Mesir anak aku. Ke sekolah dulu juara 1, juara 2. Ambo sekitar banyak sekolah dulu juara 1, 2. Dari Bogor di Lekang. Dari Bogor. Di belakang malu dong. Orang rumahmu juara 1, lagi anak juara 1. Bahkan begitu. Ya kalau awak juara 1 kan di kampung, dulunya di kota kan beda. Orang kampung juara 1 di kampung kan tak syarat sehebat yang di kota. Berarti kan hebat kampung. Kan begitu. Kalau di kota hebatnya tak sembrono gitu. Sehingga tapi enak, alhamdulillah. Seorang kuliah di Al Azhar Kairo, dan seorang insya Allah tahun kuliah di Al Azhar Kairo. Sekarang kelas 3 di Mahat Buhud Al Islami di Kairo. Insya Allah 3-4 bulan lagi kuliah, insya Allah. Doain saja bapak dan kedua nak mau kuliah di Kairo. Yang dua lagi di pesantren di Jawa. Ya. Kalau di SMP ini lumayan dulu. Juara lu di sekolah, ibaratnya murid. Kok bodoh nak bodoh benar. Kalau saya dulu dipilih kurang kepandainya, barang tuan awak. Tapi bukan tu mungkin ikut tu kawan. Kalau aduh mereka baman, cie pintar, hitamnya, hah? Cie putih, tiga bodoh sih. Kan itu kecilnya, ada jawaban tu. Pilih yang pintar, biar ada hitam apa. Itu. Karena badan kok kabarawannya. Serencak-rencak awak mulai gaya. Hilang rencaknya, ibu. Mai ibu nak rencak saya. Ini di majas senja, aku tak nampak rencak ada. Kan gitu. Singgur pagi aja papa nanya. Dulu dia kerja ya. Aku di kerja yang pintar. Ya. Jadi itu bapak dan ibu yang berbahagia. Jadi yang syarat dulu ini, akhirnya dapat dan bapak dulu. Tapi syarat yang itu setelah memenuhi syarat yang sampai. Cik Nabi, ya, cik Nabi kau. Saya juga SD itu kan mampir pakaro. Li jamaliha, walaupun jamal namanya apa? Tapi li jamaliha, dek rancaknya, lima liha, dek pitihnya, li hisabiha, dek kedudukannya, li diniha. Karena agama.
Di sebaik-baiknya pilih karena kamu. Aduh kampe-ampenya rencana kampe-ampenya. Kan itu. Tapi sari padamu jarang masuk. Ku aduh, alhamdulillah. Tapi yang berapa yang itu bapak dan ibu yang berapa? Ku rancak, kurang rancak. Ku orang kayu. Kok bansi orang kayu? Hah? Kok punya kedudukannya. Punya rumah di kebun timur pasar. Punya rumah di padang tua. Nah kayu itu. Kok rumah numpang sangka. Nah gitu modelnya. Ya. Lidi ini ha. Ya lagi. Tapi kan jadi tambah syaratnya dulu. Otaknya pintar, kulitnya putih. Nah, tapi satu enam syarat. Nabi menyatakan P-nya bukan 6, tapi kan namanya. Itu payah mencari bapak dan ibu yang berbahagia. Tapi hari ini ketika orang mencari ini, tidak mencari bini yang banyak, mengejar hawa. Nah, apa ibu yang berbahagia, punya anak perempuan, apa itu juga punya anak perempuan. Karena laki-laki kok perayu, nama kecil tadi. Dirayu. Ambo kebetulan petang berkeliling, ya, bersama Habib Khalilullah Al-Habsi dari Jakarta. Keliling petang ke Bukit Tinggi, meninjau Batu Sangka. Kalau nak sengaja malam ini mau masih sama beliau di Padang, karena besok balik ke Jakarta. Ya, agak Cik Habib kamu, Ustaz, ada nuduh playboy, masa ibu ya? Masa Habib, ya, playboy, dia mau itu, mau nalu kalau nikah aku munggah banan, pertama disapu, senyum kayak, di perhatian, jadi ibu kalau lagi perhatian, tak dulu, iya nggak ibu, rancak ibu, atau nampak, kalau di bakso nak, kalau lalu bakso. Atau angkat di bagian, atau cucu bagi hadiah. Kalau cucu bagi hadiah ke perempuan bertukar pengananya. Kok cara nampak anak-anak yang mungkin ke, bertukar pengananya sekali. Ya. Padahal kadang-kadang laki-laki kok yang melakukan apa? Ini kemarin cah bajak, ya, kemarin cah sawahnya, tidak menikahi kadang-kadang. Nah, banyak kejadian ini. Ketika perempuan tergolek, ketika perempuan termakan rayuan, setelah selesai urusan si laki-laki payu. Saya udah ibu. Kalau nak kejadian di situ, ada. Ya, itu tidak salah mengecil, tapi kejadian faktual yang sampaikan. Atau ada bapak yang melakukan itu nak? Atau ada bujang-bujang yang melakukan itu nak? Digiwai digaduan nak orang sedatulah tapi kali balik. Itu luar biasa apa yang boleh berbuat. Kok kerusakan zaman. Kalau dalam hukum negeri hari ini orang serbu itu tidak dihukum. Ya ada hukumannya. Seorang laki bujang juga melakukan hubungan suami istri, tidak ada hukuman di negara aku. Ketika ditangkap polisi, mau ditanya, mbak mau melakukan hubungan? Kami suka sama suku pak, pulang. Tidak ada hukumannya. Tapi kalau bini orang dengan duanya masuk ke jalur sekali. Aku bini saya lupa, tahan sekali. Ya, itu namanya perzinahan. Di dalam hukum negeri Jawa perzinahan itu menggadu bini orang, tidak menggadu laki orang. Nah itu perzinahan di dalam negeri Jawa. Kecuali kelasnya itu yang berbahagia. Kalau dalam Islam perzinahan itu terjadi hubungan yang tidak sah tanpa melalui proses pernikahan. Nah, oke. Baik bapak dan ibu yang berbahagia. Selanjutnya ada fungsi sosial, ya, ada fungsi sosial. Jadi setelah menikah sosialnya, jadi kalau gadi-gadi nggak berlaki sampai umur sekian itu jadi kuncinya. Kalau laki-laki sampai gadang, ya, sampai lah mulai turun nggak bini jadi kuncinya. Nah, apa jangan ada bini itu? Nggak ada tenaga aja, kan gitu. Nggak punya kehidupan kau atau apa? Nah kan itu jadi persoalan. Kalau kudu sidik itu banyak kok. Atau kan santong pelalainya kok. Aku istri kampung sama itu. Ini santong pelalai. Kemudian itu nak. Awak kata udang tidak, udang kata juga awak tidak. Malah bela-bela di sini. Nah, tapi secara sosial harkat awak naik. Bagi perempuan kalau punya suami harkat naik. Orang nggak tahu ngadunya itu. Pasti itu.
kecuali dia ingin digaduh. Kecuali dia ingin digaduh. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian yang keempat fungsi protektif namanya, fungsi perlindungan. Jadi kalau bawa lawa bini, lawa laki pasti ada yang melindungi. Ya kan? Ya. Pasti ada yang melindungi. Jangan mau dibilang juga tadi ini. Dah, tolongan tangan waktu. Ini bukan melindungi, menjadi kesempatan tuh. Nah, kesempatan waktu mah. Maka betapa banyak orang bercewek itu bunuh mama. Hah? Lalu lu baca pada jauh ini tentu dengan tanggung jawab. Harus tanggung jawab ada kau jadi bisa ucap kianya, di tusukannya bunuh. Banyak kayak gitu. Ya. Ada fungsi rekreatif namanya. Untuk rekreasi, untuk tamasya. Kalau punya bini wak senang. Nikmat hidup di rumah. Tidak ada dunia itu bagaikan milik berdua. Orang menumpang. Nah, orang menumpang saja. Nah, gitu. Masuk ke bini tidak ada dua itu. Kalau nggak jadi pengantin lewat mah sudah akan nikah masuk ke bilik kunci bilik orang mau saya luar tuh pernah nggak tahu sekali. Tapi coba kalau ada pernikahan waduh dua mentinti orang mana jatuh. Nah pertama lah aku orang nunggu. Nah cara berbunyi di dalam bilik itu ada tendangan itu, woi orang aja menang tuh pasti ada itu. Tapi kalau lelaki bini oh ya nggak ada, senang hati ibu. Kau capek waktu itu. Rekreasi. Ya. Senang. Orang tua senang. Awak pun senang. So ingin orang tua ketika anaknya sudah berbini atau lelaki. Bila kah? Cucu. Cucu. Kenapa? Man sayang ibu cucu pada anak. Nah, kenapa? Bapak ada yang terhadap cucu. Kenapa? Aku punya orang lain bapak dan ibu. Kalau ke kami, kok sangat kemani. Mau itu dedikan kamu ke kami. Kami berampil berusaha sangat kemani. Aku juga jawab, kalau jawab pak lah, tidak perlu kamu motar. Berampil kami berkata berarti ambo dan bisa motar ya pak. Kau yang lain pun nampak pak ini tak sih. Nah, biar tidak motar. Nah itu. Tapi ketika anak lagi, anak kakakmu lagi, oh pandainya, pulangnya balik. Beli gorengan atau beli roti itu itu anak. Nah, ketika awak dulu pulang di mana pernah beli roti, tidak pernah beli itu. Tapi ketika kau cucu, nah, maka itu kreatif, ya. Kemudian bapak dan ibu yang berbahagia itu namanya fungsi afektif pendidikan anak. Ya, ada fungsi religius, agama awak berjalan di sana. Oleh karena itu bapak dan ibu yang berbahagia, fungsi-fungsi keluarga aku harus jalan. Ya. Jadi tidak sekadar mengambil kenikmatan loh. Kenapa? Kalau kenikmatan itu otomatis tidak sekedar mengambil kenikmatan. Oh babini ya untuk senang saja enggak. Kalau itu tidak perlu dicari tidak perlu curang saja. Contoh kayak bapak dan ibu tidak tua, kalau menurun dan tahu itu. Sudah babini mana banyak senang pada susahnya. Berbanding dulu ya. Mana banyak bu? Iya pak. Mbak Amunan menurut aku laki itu wah ini. Aku cuma deh seketik senangnya Ustaz. Itu siswa sangat senang. Nah itu masalahnya. Ya. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, maka harus ada keinginan untuk itu. Ya, untuk melanjutkan aktivitas. Maka fungsi-fungsi keluarga itu harus berjalan. Kalau berjalan ya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pasti akan datang kebahagiaan. Coba lihat, kalau mungkin ada beberapa Allah alam, maaf, kalau ada yang punya istri mungkin ada yang tidak beranak, mungkin Allah alam. Ya, ketika tidak beranak, apa terjadi? Ya, baik rajo, piti banyak, tipu di rumah, nah dia hidup sembuh. Baik Yusuf pulang, dia nyuruh sembuh. Gitu, tidak berubah orang musuh. Enggak gitu modelnya. Aku mohon maaf Pak Ado, aku mohon maaf ya. Karena polisi itu mesti ada. Mbak punya orang rumahmu punya kakak, punya apa sampai meninggalnya tidak punya anak. Ya, mungkin itulah kondisinya. Ya, meninggal umur 50-an lebih, tidak punya anak. Nah, yang lakinya tidak ada coba mencari tempat lain. Apakah nyonya karena itu atau bininya karena itu tak ya. Nah, maka kalau gitu disuruh oleh Nabi
mencari istri itu siapa yang disuruh mencari di Nabi SAW? Carilah istri itu yang beranak, Subur. yang subur. Maka kerja Nabi. Kalau sebuah Nabi SAW, kalau dia merasa, wah sampai siapa sama gitu. Dia kena gitu, enggak? Hah? Sampai sudah sih? Nah, sudah, sudah. Oke, ya kalau sudah termasuk pulang itu. Ya. Jadi, apa yang Nabi SAW? An Ma'qal bin Yasar, dari Ma'qal bin Yasar dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, faqala, dia berkata, inni asabtu imra'atan. Ya, sesungguhnya aku berkeinginan ya untuk menikahi seorang perempuan zata hasabin, yang punya kedudukan, ya, wa jamalin, yang rancak, wa innaha la talidu, sesungguhnya dia tidak punya anak mandul. Berarti pernah jadi bini bang, bisa jadi tidak beranak. Nah, boleh katakan di situ, wa innaha la talidu, sesungguhnya dia tidak punya anak. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afatazawwajuha. Nah, bertanya kepada Nabi, apakah aku harus boleh menikahinya ya Rasulullah? Berarti ini pernah anak kawin, berarti berisiko bisa jadi janduk, kayu, tidak beranak. Nah, ya, pancak, kayu, tidak beranak, kan? Ya, kalau orang-orang awak ini sebagian ada yang mencari begitu, janduk, kayu, tidak beranak, kaku. Sudah nikah mati, tapi warisan jangan gitu. Aku juga beranak, seperti itu. Nah, tapi kalau tidak beranak, ada cakap Nabi, afatazawwajuha, apakah aku harus menikahi? Ada cakap Nabi SAW, qala la. Tidak, jangan. Tsumma atahu as-tsaniyah. Kemudian dia datang yang kedua ke Nabi. Kemudian Nabi fanahahu. Kemudian Nabi masih melarangnya. Iya, ya Rasulullah ini menikahi aja Nabi tidak. Ini dulu. Kemudian summa atahu as-tsalitsah. Kemudian datang yang ketiga. Makanya ini Nabi itu orang rancak, Nabi ketujuh di den. Nah, coba sudah ini kan. Nah, kata Nabi tazawwaju al-wadud al-walwalud. Nikahilah perempuan itu yang penyayang, yang peranak. Ya, kenapa demikian? Fa inni mukasirum bikumul umam. Sesungguhnya aku sangat bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Jadi kalau Nabi menyuruh itu menikah untuk punya banyak anak. Nah, kalau ketika kita nikah, kita langsung apa sah? Nabi langsung beranak dulu. Enggak 1 tahun, enggak 2 tahun sudah itu deh. Berarti dia anak enggak 2, enggak 3, enggak 4, berhenti dah ya. Nah, itu boleh. Aku punya anak 5 buat tunggu saja. Anak pertama, anak kedua jaraknya 1,5 tahun. Anak kedua, ketiga jaraknya 22 bulan. Ketiga, keempat jaraknya 24 bulan. Nah, kelima, keenam itu masalah tuh. Pasang kabin, banyak awak pasang kabin. Masalah bininya. Ya, terjadi kehamilan ektopik, hamil di luar rahim, gadang pokok anak, pokoknya gadang tidak jadi, anak penilai lagi normal pokok sultan, yang itu tidak lagi tidak jadi lagi pokok lebih muntah, dia operasi bakal luar. Kalau disuruh masih hamil ibu pak tidak tahu kan, banyak hamil di luar. Akhirnya saya sudah itu berbuang peranakan itu, berbuang bukan peranakan, tempat telurnya, jus salurannya dipotong itu dibuang sih, karena di situ imbuknya, nah membusuknya itu dibuang keluar, tinggal sih deh. Nah itu asalnya punya anak yang wanita ini, jaraknya hampir 3 tahun. Nah, tapi kalau jadi itu jarak 1 tahun pun, 6. Ya Allah menunggu sampai kini 5. Sudah tuh. Tidak boleh pasang-pasang kabin, kamu beranak deh, habis berarti jatah. Nah, jatahnya habis di situ. Sampai lain Allah alam. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia harus ada keinginan kita untuk mewujudkan kebahagiaan itu dengan cara mewujudkan pernikahan yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik bapak dan ibu yang berbahagia, adalah jam 8. Merasa wajib di situ dulu mungkin ya. Insya Allah bulan depan kita bahas fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Ya, bahas tanggung jawab suami,
Aku saja tanggung jawabnya, tanggung jawab istri. Aku yang menjadi tanggung jawab berdua. Nah, gitu. So kebore itu saja lu makan umur, ya? Gak sadar saja makan umur. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia untuk pembuka cerita awal Murasa Cukui, ya. Intinya gini, kok kalau ada anak itu, ya, keluarga kita, kemanakan kita, teragaknya jauh menikah demi menjaga kemuliaannya, palapeh barang. Jangan diambil-ambil, bak ketiknya dulu. Pokoknya lah baliknya, lah meneri kamu di sini tanya kenapa dia kawin enggak? Tanya. Jangan modern anak zaman kini. Ada yang induk zaman kini atau papa zaman kini ada juga. Di SMP anaknya nak nampak apa cewek ini batanya mana aja cewek kan? Ada model itu apa ada ini? Ciko mungkin tidak ada nak atau ada model itu? Hah? Di Manado. Di Manado nya. Di Potobo ada model itu ya. Ada randangan itu kan. Di rumah. Ya. Dia jangan sampai terjadi. Atau mau punya kawan tuh rajin ngaji. Ya. Anaknya juara MTQ. Kecil anaknya yang SMA anak itu. Mana pandai cewek aja. Anak juara MTQ. Kok aduh boleh pulang, ayah ada mencari. Kerusak. Anaknya juara MTQ. Pernah ibadah anaknya tuh suruh baca Quran di Santia. Tapi jadi kawan itu, tapi gue percaya punya uya. Percaya pak, ya mau gue bertanya itu gue percaya punya. Nah gitu. Kalau urusan itu apa namanya buaya berbahagia, nggak tentu punya siaknya, buyanya, buayanya itu kan jadi itu. Sabuya awak jadi buaya ini. Ya, sia-sia awak rusak ini. Itu nggak bisa main-main kok. Ya, maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan kepada gitu, kecil Nabi. Dilarang seorang laki-laki dan seorang perempuan bersunyi-sunyi. Baru nak boleh. Namanya itu khalwat, bersunyi-sunyi. Kenapa? Karena yang ketiganya setan. Ada kawan tinggal di Gunung Tanjung, ini serumah, 2 pasang serumah. Baca Ustaz, kami tidak mengamangar, iya kan dia tidak mengamangar, gitu. Bertanya, kok ang payang, itu bisa bini yang tiga. Itu bininya payang, itu 3 bini aja lakinya. Ini kata kabar dia bersih kok. Serumah. Kalau kecil dia baca Ustaz. Nah, aku banget dulu mengko lagi Ustaz ambut kamar. Pindang semua. Karena setan pun datang tuh bilu-bilunya dah. Nah, walaupun sama-sama orang mengaji ya. Gua sama mengaji, gua iyo sama-sama mengaji. Larangan khalwat itu apa tujuannya? Karena memang itu tidak mengamangar. Memang tidak mengamangar. Ketika terjadi sunyi-sunyi sedang tak mengamangar, tiba setan menjadi mengamangar. Itu masalah. Ini pembayar jadi masalah. Kebetulan kawanku sama-sama belum punya anak, dia jadi masalah kok. Nah tentu sosialnya apa dan terlalu dekat tak punya jadinya. Kadang-kadang bininya baik, kadang-kadang lakinya yang kedua, kacau jadinya. Ya, jadi bapak dan ibu yang berbahagia, kita mencegah sebaik mungkin terjadinya hal-hal yang tak benar dalam urusan garis keturunan. Karena garis keturunan itu penting. Seseorang yang telah dulu bajak perjawi menikahnya, tidak ada garis keturunan ini. Ini hanya punya bapak, punya secara biologis, tapi tidak punya bapak secara syar'i. Jadi bapaknya ada yang jamil panji agak dibilang, ya. Kemudian lah 6 bulan dinikahkan, lahir anak itu, maka secara syar'i itu bapaknya. Walaupun secara uji DNA, uji ini, uji itu apanya. Kalau secara syar'i itu apanya mati dan jantan pun tidak berhak anak pun dari mewaris. Nah, itu panjang urutan. Kok usia anaknya tidak berhak dan laki-laki itu menikahkan juga. Awalnya urusannya bapak dan ibu yang berbahagia. Ya. Kalau secara syar'i sah, ada bapaknya. Ini bertanggung matinya berhak dari mewaris. Ya. Menikahnya berhak menikahkan. Walaupun tidak serumah aja maknya. Nah, itu. Ya, yang penting di dalam persoalan kau syar'inya didahulukan. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang itu dahulukan. Nah, kesenangan itu urusan dunia.
Karena akan mendapatkan sendiri setelah hukum Allah itu kita jalankan. Jadi itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita terjaga dari hal-hal yang rusak kok. Karena kondisi hari ini, yo batu-batu rusak. Rusaknya tidak hanya di kota, sampai ke kampung. Nah, kau berharap mudah-mudahan itu bisa tidak terjadi. Kenapa? Kalau terjadi, semoga juga para pemuda yang lalu bencana. Karena Nabi mengatakan, Inna zuhara zina war riba fil qaryah fa ahallu bi anfusihim azab Allah. Kalau riba, kalau zina, lah biasa di kampung awakku, maka seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, datangkanlah azabmu kepada kami, kamilah siap menerimanya. Seakan-akan. Oleh karena itu kalau ada anak awak, ada keturunan awak, ada keponakan awak yang hal-hal yang mereka cegah dari kita. Cegah, kalau aman kau menikah, kau bercewek, kau kawin lah. Kau kawin dan urus. Nah itu, kalau awak mamanya urus, kalau awak apaknya urus. Tapi jangan sampai mereka apa utiang dulu, dia tiada dulu. Amaknya tidak ada, anaknya dia kali ini. Nah itu banyak dia pergi jadi. Nah oke, oleh karena itu bapak dan ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ada bertanya? Nah. Kurang mengajukan awal mengajukan salat dalam tadi, salat duha, salat tobat, salat tasbih, boleh dilakukan berjamaah? Yang sholat secara umum boleh berjamaah. Mau sendiri silakan, mau berjamaah silakan. Perintah aslinya sendiri. Tapi kalau berjamaah naik levelnya, kan gitu begini. Yang wajib saja perintahnya sendiri-sendiri dan disuruh untuk berjamaah. Dan sunnah pun begitu. Namanya tambahan. Kalau ingin berjamaah sih, tidak ada masalah. Duha atau tahajud ini tahajud kan orang berjamaah tahajud imamah. Duha orang di berjamaah imamah. Ya, sholat taubat berjamaah. Ya. Nah, sudah sholat wudhu atau seorang wudhu. Nah, karena wudhunya tidak kamu lah. Ya nak, sudah wudhu ke sholat, tidak sama sudah selesai wudhunya, maksudnya tidak sholat. Ya. Oke baik bapak dan ibu yang berbahagia, mungkin kita cukupkan hari ini. Ya, insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Ya. Jadi yang tak tiba hari minggu kita apa? Ini, usulnya bulan ketiga. Walaupun tiap minggu ada juga, yang bulan ketiga saja. Nah, boleh tak berharap ketika kamu saja. Ada sih. Kalau bisa minggu besok kok dijelaskan apa tuh sesuai dengan judul yang tadi membela atau membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi Ustaz kami minta Islam menjelaskan apa tuh sakinah, apa tuh mawaddah, apa tuh warahmah. Itu kan pembukaan sebenarnya. Masalahnya. Ini tidak bisa langsung ke situ, tidak bisa. Memang tuh ngaji, semuanya diarak olah tuh. Itu maaf bapak dan ibu. Memang dari pangka diolah. Udah diolah tuh udah kabuk sakinahnya tuh. Tidak sebut mawadahnya tuh, tidak sebut warahmahnya tuh. Nah itu persoalannya. Sekedar mengingatkan. Nah, ya insyaallah maka kalau kita lanjutkan berarti sobo-sobonya sih betul. Ya. Ya karena kita disuruh punya cerita kualitas kumu alaiha. Kan perintahnya begitu. Supaya itu senang di sini kita bersakinah. Mawaddah, tumbuh rasa kasih sayang, warahmah. Ya. Tapi kalau itu jalan sesuai syariat Allah mesti dapat. Tapi kalau tidak syariat Allah tidak akan dapat. Nah, kenikmatan mungkin dapat, sakinah dapat, mawaddah dapat, warahmah dapat. Insyaallah bapak dan ibu yang berbahagia, bulan depan kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan tidak khawatir, tidak takut datang. Ya, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.